البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Haditsu Samin wa Salasun ba'da tis'imi'ah, 938. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma faqala al-Aqra ibnu Habis inna li asyaratan minal walad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hasan bin Ali. Kemudian Aqra bin Habis mengatakan, sesungguhnya saya memiliki 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada. Saya tidak mencium seorang pun dari mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarham la yurham. Muttafaqun alaih. Barang siapa tidak merahmati, dia tidak dirahmati. Baik. Di sini Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi al-Yamani Summal Madani mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al-Hasan bin Ali. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu menciumnya adalah min babis syafaqah war rahmah, belas kasihan, kasih sayang, la at-taladzuz wasyahwah, bukan untuk berlezat-lezat. Oh kulitnya gebu, oh kulitnya halus. Untuk apa kita berlezat-lezat dengan mencium anak itu? Ini haram kalau mimba bitaladzud. Dan juga disebutkan oleh Al-Hafidz ini untuk yang memang apa dari keluarga sendiri atau mahram istilahnya. Adapun kalau bukan itu maka memang perkaranya lebih harus diwaspadai. Kebanyakan ulama melarang kalau ini bukan mahram, bukan dari keluarga sendiri. Dikhawatirkan akan timbul fitnah. Hasan bin Ali, ma'ruf beliau adalah cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pula yang mengakikahi mereka, mewakili menantunya. Menunjukkan masalah akikah itu boleh perwakilan. Faqala al-Aqra ibnu Habis, Aqra bin Habis disebutkan di dalam Al-Isabah, beliau ini adalah At-Taimi, dan beliau di masa jahiliyah adalah hakam, yaitu hakim yang terpercaya di kalangan mereka. Beliau masuk Islam dan kata Al-Hafidz bagus Islamnya. Annali asyaratan minal walad. Dalam riwayat yang lain, qabbalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali wa Aqra jalis. Wawunya hal, yaitu dalam keadaan Aqra bin Habis itu duduk di situ memandang Nabi. Dan ini termasuk dari apa dikatakan sunnah fi'liyah di awal-awal hadisnya, yaitu Nabi mencontohkan mencium cucu beliau. Kemudian Aqra bin Habis mengatakan innali asyaratan minal walad. Sesungguhnya saya memiliki 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada. Dalam riwayat yang lain insanan. Saya tidak mencium satu orang pun atau satu manusia pun dari mereka. Dijelaskan oleh sebagian pensyarah ini menunjukkan jafaul a'rab, yaitu kekakuan orang-orang Badui. Tapi tidak seperti yang dituduhkan oleh Hizbiyun. Ini berarti ketika dibahas masalah ini, oh ini mencela sahabat. Nah, ini menjelaskan tentang keadaan di masa itu. Wajar, namanya baru turun syariat, baru datang syariat. Nah, kemudian sahabat itu sendiri yang menceritakan dirinya sendiri, bahwasanya biasanya saya seperti ini. Nah, kemudian Nabi mengajarkan yang baik-baik, dan insya Allah sahabat yang baik, dan dikatakan beliau Islamnya bagus. Setelah masuk Islam, insya Allah beliau akan mencontoh Nabi. Jadi tidak ada sama sekali yang seperti ini dikatakan, oh ini mencela sahabat, menyebutkan aib sahabat. Tidak demikian. Cuma memang dari berbagai dalil, para ulama terdahulu pun sudah menyebutkan itu, bahwasanya ini diantara dalil yang menunjukkan kakunya hati-hati kebanyakan jiwa orang-orang Badui.
sehingga perlu dididik baik-baik dan seterusnya. Dan dalam Quran sudah menyebutkan yang seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham, dengan apa? Disukun dengan pola jazm. Jadi mannya adalah man syartiyah. Barang siapa tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Dalam riwayat yang lain, man la yarhamu la yurhamu, dengan pola khobariyah, yaitu mannya man mausulah sebagai mubtada biasa tanpa memiliki makna syarat. Tapi sekedar Nabi mengkabarkan bahwasanya yaitu apa? Orang yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Kata Al-Hafidz ini mengisyaratkan bahwasanya mencium anak atau mencium cucu atau yang semacam itu, ini adalah begitu juga apa? Mencium anak buah, keponakan. Ini adalah bagian dari syafaqah dan rahmat, ya, bagian dari rahmat tanpa melampaui ke niat-niat yang buruk. Dan juga hadis ini menunjukkan kaidah apa? Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Barang siapa tidak merahmati maka dia tidak dirahmati. Masuk dalam kaidah kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat demikianlah engkau akan diperlakukan. Tapi tidak seperti syubhatnya sebagian apa? Orang-orang sururiyun, yaitu apa? Bersikap kasar pada ahli bid'ah, ini tidak rahmat namanya. Bukan demikian. Sahabat Nabi aja tidak sampai jadi ahli bid'ah, tapi karena melakukan pelanggaran maksiat ada yang dihajar oleh Nabi. Dan ini tidak bertentangan dengan rahmat. Ini bagian dari syariat, dan syariat semuanya adalah rahmat. Yang penting apa? Diletakkan tepat pada tempatnya. Baik. Untuk merahmati orang itu sendiri dengan cara itu, dan juga untuk menyelamatkan orang-orang lain agar tidak tertular penyakitnya. Ini semua bagian dari rahmat. Inti dari pembahasan di sini adalah disyariatkannya mencium orang-orang yang boleh untuk dicium. Dan ini adalah bagian dari kasih sayang di dalam Islam. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Sampai masalah ini pun diajarkan. Adapun di dalam kitab-kitab Injil, Yesus sendiri, di dalam kitab mereka dikatakan Yesus sendiri sudah mengatakan, tidak semua aku mampu untuk mengajarkannya pada kalian, tapi nanti aku akan mengirimkan suatu utusan, seorang utusan yang akan menjelaskan berbagai perkara kepada kalian. Nah, ini ketika kitab yang asli ini dibaca baik-baik, banyak orang Kristen yang masuk Islam dengan sebab itu. Menunjukkan bahwasanya memang setelahnya akan ada nabi yang mengajarkan dengan ajaran yang jauh lebih lengkap, lebih sempurna dan sebagainya. Yesus sendiri sudah apa? Malah disakiti oleh orang-orang Yahudi yang kerjasama dengan penjajah, yaitu Romawi pada waktu itu. Beliau belum mengajarkan semua seperti yang beliau sebutkan dari dalam kitab itu, dalam kitab Injilnya. Belum semua aku ceritakan pada kalian. Baik. Islam sempurna sampai mengajarkan masalah ini pun diatur. Kita masuk kepada kitab yang baru. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, Al-Kitabus Sabi', kitab yang ketujuh dalam Riyadhus Shalihin, Kitabu Iyadatil Marid, menjenguk orang sakit. Wa tasyi'il mayyit, juga apa? Mengiringi jenazah. Wassalati alaih, menyolati jenazah. Wahuduri dafnih, hadir di acara penanamannya, pemakamannya, penguburannya. Wal muksi inda qabrihi ba'da dafnih, dan tinggal sementara, bukan selamanya, tinggal sementara di dekat kuburnya setelah dia dikubur. Tidak langsung pulang, tapi duduk sebentar, mengambil pelajaran, dan mungkin apa? Agar menimbulkan rasa tentram bagi orang yang dikubur, tidak langsung ditinggalkan. Baik, sekarang kita masuk ke babnya Al-Babur Rabi' wal Arba'un Ba'dal Mi'ah, bab yang ke-144. Babu Iyadatil Marid, bab menjenguk orang sakit. Yang diinginkan oleh Imam Nawawi di sini adalah disyariatkannya menjenguk orang sakit. Kita tahu orang sakit itu kebanyakannya hatinya sedang patah, sedang lemah, berbagai acara, berbagai proyek, berbagai amalan terhalangi, mengalami rintangan disebabkan karena sakit, karena badan dia yang lemah,
Maka dengan adanya orang yang menjenguk ini akan membantu jabrul qulub, yaitu apa? Untuk menopang hati dia, dan juga untuk tansyid, yaitu menambah semangat, menambah harapan, kesembuhan dan seterusnya. Terutama apabila orang yang menjenguk ini mendatangkan kata-kata yang baik, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, itu membersihkan dosa insyaallah. Yang penting apa? Dipahami dengan pemahaman yang baik. Karena kalau tidak dipahami dengan baik, nanti si sakit pun akan salah sangka lagi. Oh, berarti Anda menuduh saya banyak dosa ya? Jangan gitulah. Kita semua tak ada yang maksum. Wajar orang jatuh sakit bukan menunjukkan dia penuh dengan dosa, dia penuh dengan kesalahan, dia jatuh pada dosa besar, bukan begitu. Tapi manusia semuanya mengalami sakit. Nabi saja mengalami sakit. Terkadang bahkan mengalami kekalahan, bahkan mengalami sihir. Nah, ini semua adalah untuk membantu menghapus dosa. Bagian dari rahmat Allah agar orang datang di hari kiamat dalam keadaan bersih. Baik, boleh jadi ini adalah menghapus dosa-dosa di masa lampau ketika masih muda atau ketika apa? Karena terkadang kata para ulama, kibarul ulama, dosa itu baru datang hukumannya 40 tahun kemudian. Jadi tidak boleh orang sewenang-wenang menuduh, oh kok gini, penyakit ini karena dosamu 3 hari yang lalu misalkan atau apa. Dari mana Anda tahu itu? Ini perkara gaib. Baik, tapi intinya adalah ketika orang yang datang itu menghibur dengan kalimat yang baik, bukan malah untuk menyalah-nyalahkan, tapi dengan kalimat yang baik, ini membantu untuk meringankan beban jiwa dari orang yang sakit tadi. Baik. Kemudian kita baca hadisnya, al-hadisut tasi' wa salasun ba'da tis'imi'ah. Anil Bara' ibni Azib radhiyallahu anhuma. Qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, watiba'il janazah, dan mengikuti jenazah, watashmitil atis, dan mendoakan rahmat untuk orang yang bersin, wa ibraril muqsim, dan mengabulkan sumpah orang yang bersumpah, wa nasril madlum, dan menolong orang yang teraniaya, wa ijabatid da'i, dan memenuhi panggilan orang yang memanggil, yang menjemput, wa ifsya'is salam, dan menebarkan salam. Muttafaqun alaih. Baik, hadis Abi Umarah Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma Ansari, beliau menyebutkan sejumlah perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya yang ada di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, disebutkan 3, padahal polanya adalah wa ma dan illa. Ini nafi dan isbat, alat hasr yang terkuat. Tapi bukanlah maksudnya ini perintah hanya 3, tetapi ini sebagai penjabaran, karena ini bagian dari ibadah. Jadi tidak bertentangan antara hadis dengan ayat. Ayatnya global, sementara hadisnya memperinci di antara bentuk ibadah apa saja. Disebutkan di sini yang pertama bi'iyadatil marid, yaitu menjenguk orang sakit. Iyadah dari ada ya'udu, maksudnya adalah bukan hanya sekali, tapi kalau mampu lebih dari sekali itu lebih baik. Al-marid ini dari marad, dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Marad adalah khurujul badan an halatihil i'tidal, yaitu keluarnya badan dari keadaan kesetimbangan dia. Ya, ini yang dikatakan marad ya. Boleh jadi karena apa itu? Kurang vitamin atau lebih vitamin. Boleh jadi karena kurang darah atau lebih darahnya. Atau boleh jadi kurang protein atau malah lebih proteinnya, dan seterusnya. Lebih atau kurang itu memang menimbulkan sikap apa? Keluar dari i'tidal, keluar dari kesetimbangannya. Sementara manusia lemah, maka timbullah sakit. Sama saja dalam situasi sakit yang ini atau sakit yang itu, dia itu menjadi lemah, maka perlu yang namanya orang yang menjenguk. Apalagi kalau sampai mumarrid, yaitu apa? Mau untuk merawat dia, maka pahalanya sangat besar. Sampai dinukilkan di sejumlah kitab-kitab fikih, orang yang merawat orang sakit, dia boleh untuk tidak ikut sholat jamaah. Ini tentunya apa? Lihat keadaan, apakah sampai harus memilih salah satu. Kalau tidak, tak masalah ditinggal sebentar. Dan pahalanya banyak sekali. Menjenguk orang sakit ini pun telah datang hadisnya yang sahih tentang itu. Idza ada muslimun musliman fahuwa fi khurfatil jannah wa huwa janaha wa hiya janaha.
Yaitu kalau orang muslim menjenguk muslim yang lain, dia berada di dalam buah-buah surga, yaitu buah yang sudah masak, selama dia menjenguk orang sakit itu. Dan hukumnya ini adalah fardu kifayah, kata Imam Nawawi. Kesimpulannya adalah fardu kifayah. Untuk orang-orang tertentu boleh jadi fardu ain, tapi secara umum ini fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang dengan jumlah yang mencukupi, menimbulkan ketentraman jiwa bagi orang itu, menambah semangat, maka yang selebihnya tidak wajib lagi tetapi mustahab. Yang kedua, watiba'il janazah, mengikuti jenazah. Dalam riwayat yang lain adalah apa? Tasyi', yaitu mengiringi. Hampir sama ya, mengiringi, mengikuti. Dan telah terbentuk ijma', boleh kita di depan ketika berjalan, atau di sampingnya, atau di belakang jenazah, tidak masalah. Lihat mana yang lebih sesuai dengan kemaslahatan. Dan ini adalah bagian dari ihtiram, yaitu menghormati jenazah itu. Sebentar lagi mungkin kita akan sangat jarang mendatangi dia, maka paling tidak sekarang jasad dia masih ada, kita iringi dia, kita hantarkan dia ke tempat rumah dia yang paling akhir di bumi ini, istilah sebagian orang ya. Rumah terakhirnya ya di kubur yang hanya sekian kali sekian itu. Kemudian yang ketiga, tasmitil atis, mendoakan rahmat untuk orang yang bersin, yarhamukallah. Dan ini telah kita lewati tentang hukum-hukum yang terkait dengan itu. Yang keempat adalah ibrarul muqsim, mengabulkan orang yang bersumpah. Misalkan orang biasa kalau di Yaman mengatakan apa itu? Uqsimu billah an ta'tiyani lil ghada. Saya bersumpah dengan nama Allah, engkau harus datang untuk makan siang. Padahal pelajar kan biasanya semangat untuk puasa, atau afwan, sudah ada yang jemput tadi. Tapi saya sudah sumpah. Kadang orang yang jemput bilang gitu, saya sudah sumpah, engkau harus datang. Ya sudah, kita bantu datang. Tapi apa mungkin nanti 1 jam lagi saya ikut yang sini dulu baru situ. Yang penting pandai-pandai manage perutnya aja. Ya ini contoh. Demikian pula kalau orang bersumpah untuk, kalau orang Yaman kan dermawan, banyak yang bersumpah untuk naik kendaraan saya. Padahal terkadang apa, pelajar pengen jalan kaki untuk olahraga lah, atau untuk apa. Tapi kalau dia sudah sumpah nggak apa, udah kita naik kendaraan dia, kita buat dia gembira, dia sudah bersumpah lagi misalkan. Tapi ini tentunya apa, untuk yang mungkin untuk dikabulkan, ada kemaslahatan dan sebagainya. Karena Abu Bakar As-Siddiq dalam riwayat Muslim dan yang lainnya itu, beliau bersumpah demi Allah, tapi kepada Nabi, agar Nabi mau untuk menjelaskan mana takwil mimpi yang betul, mana takwil mimpi yang keliru dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Nabi mengatakan la tahlif, jangan kau bersumpah. Menunjukkan bahwasanya terkadang ada sumpah-sumpah yang tidak dikabulkan, tidak dipenuhi karena demi kemaslahatan yang lebih besar barangkali, atau apa, wallahu a'lam. Intinya hukum asalnya adalah selama masih mungkin untuk kita mengabulkan sumpah dia, biar dia tidak perlu bayar kafarah, kasihan, nah, kita kabulkan sumpah dia itu. Kecuali kalau sumpahnya demi Allah engkau harus mengawini anak saya, kita pening nih, istri sudah 4, tak boleh lah. Nah, ya sudah, jangan bermudah-mudah sumpah. Lihat orangnya ini yang disuruh ini macam mana, jangan dipaksa dalam situasi yang susah. Kemudian wa nasril madlum, yang kelima, menolong orang yang teraniaya. Dan ini hukumnya adalah wajib. Apakah fardu ain ataukah fardu kifayah? Kebanyakan ulama mengatakan fardu kifayah, kecuali orang yang memang punya kudrah dan punya ilmu. Kalau ada ilmu dan ada kudrah, dan waktu itu tidak ada yang lain yang lebih layak, maka dia jadi fardu ain untuk orang yang ini, menolong orang yang teraniaya. Sebagaimana kita suka tertolong dalam situasi memerlukan bantuan, maka hendaknya kita menolong saudara kita. Rasulullah mengatakan al-muslim akhul muslim, la yadlimuh wala yahduluh wala yuslimuh. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menganiaya dia, tidak boleh menelantarkan dia. Al-khadl yaitu tarkun nusrah fi waqtil hajah, tidak mau menolong tatkala diperlukan. Wala yuslimuh, tidak boleh menyerahkan saudaranya kepada musuh. Nah, ini semua merupakan bagian dari apa? Hak dari seorang muslim, bagian dari hukum Islam dan keimanan, menolong orang yang teraniaya. Karena Allah memang menjadikan kita di bumi sebagai khalifah sesuai kemampuan untuk menegakkan keadilan, bukan untuk melestarikan kezaliman. Makanya wajib saling menolong untuk melawan orang-orang yang teraniaya itu.
Kemudian yang keenam, ijabatut da'i, memenuhi seruan atau panggilan orang yang memanggil. Dirajihkan oleh sejumlah ulama yang bersifat wajib hanyalah yaitu apa? Walimatul urus, yaitu pesta keperkawinan. Adapun yang lain-lain ini mustahab, tidak sampai wajib. Tapi ini adalah bagian dari apa? Al-karam, kedermawanan. Sebagaimana telah sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dari hadis Abi Hurairah, "Lau itu ila qira'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya qira'un la akaltu." Kalau saya diundang untuk makan walaupun hanya apa? Jemputannya adalah jemputan makan kira, yaitu kikil kambing, yaitu semacam apa itu ya, kuku kambing yang dibuat masakan. Niscaya aku akan memenuhinya, yaitu walaupun sangat sederhana. Kalau dihadiahkan kepadaku kikil kambing tadi atau kuku kambing masakan tapi baik, istilahnya yang baik, niscaya aku akan memakannya. Ini bagian dari karam, kedermawanan, tidak meremehkan jemputan, tidak meremehkan hadiah walaupun nampak sangat sederhana. Dan ini bagian dari jabru qulubil muslimin, untuk menopang, untuk menghibur hati-hati, jantung-jantung kaum muslimin. Yang terakhir disebutkan di sini yang ketujuh, wa imsa'is salam, menebarkan salam. Telah kita lewati pembahasan tentang ini alal khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan yaitu apa? Sunnah muakkadah. Adapun Imam Nawawi di dalam Al-Adhkar telah menukilkan ijma', dia tidak sampai wajib untuk menjawab untuk apa? Memulai salam. Adapun menjawab salam memang wajib bagi setiap yang mendengar, kecuali kalau rombongan. Nah, ini adalah apa? Sunnah, ini adalah apa? Fardu kifayah. Kalau satu sudah menjawab, semua rombongan tadi tidak berdosa. Ilahuna wallahu a'lam.